Jadi itu Kak, Filosofinya lah. Filosofinya itu dari orang tua, dari itu yang di Roti Maros Barandasi. Cuma kita lebih angkat lagi, kasih tempat di depan untuk bagaimana semua orang yang bisa mampir mau beli atau tinggal atau hanya sekedar mampir bisa menikmati tempat ini dengan cara ada minum kopinya, ada roti gratisnya. Kan di samping itu adalah dalam beragama Islam itu kan konsep sedekahnya itu saya percaya bahwa ya Soalnya kalau ya, lancar sedekahnya, lancar juga rezekinya. Jadi itu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga 124. Hari ini kita jalan-jalan dulu. Kita ada di mana ini? Gelur kandang Kiduli nih, gelur kandang toh. Kita lagi sebenarnya kita mau ke suatu tempat. Ya, tapi karena tempatnya jauh, perjalanan pasti kita butuh tempat untuk singgah. Butuh beristirahat. Iya, jangan dipaksakan kalau lagi capek gitu ya. Jadi ini tidak jauh dari Kota Makassar. Betul sekali. Kita di mana, Bi? Kita ada di Kabupaten Maros. Ini berapa kilo kira-kira kalau dari Kota Makassar? Gak tahu berapa kilo ini. Perjalanan ya 1-2 jam lah ya dari Kota Makassar ya. Dan ini tempat kalau mungkin orang yang mau khususnya Sulawesi Selatan yang selalu lintas daerah pasti tahu ini tempat. Iyalah, soalnya kan tempatnya di Jalan Poros. Ya, kemudian pendadanya besar. Ya. Dan area parkirnya besar. Betul. Itu yang menjadi salah satu dan ada satu ciri khas juga yang tidak dimiliki oleh beberapa tempat-tempat rest area yang lain gitu ya. Tapi kita sebelum panjang lebar bercerita ini Ahmad, kita kenalkan dulu ownernya, pengelolanya. Ada Kak siapa? Muhammad Reski. Ada Kak Reski. Kita panggil Reski ya. Kita di mana ini? Di Roti Maros Salendra. Roti Maros Salendra. Jadi memang banyak roti Maros. Banyak. Tapi ini kayaknya berbeda dengan roti Maros yang lain ini. Betul. Karena kita di sini kita tanya-tanya nih apa yang membedakan dengan roti Maros yang lain. Karena saya memang ini roti Maros Salendra ini bisa dibilang salah satu yang paling rame di sepanjang jalan ini. Baru buka 24 jam nih. Betul. 24 jam. Iya, 24 jam. Nah, kita tanya-tanya nih terkait dengan roti Maros ini sudah ada sejak kapan? Kita kan ini newcomer. Sejarahnya dulu sedikit. Betul. Dari awal dulu, dari awal mula ini adanya roti Maros Salendra. Mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi roti Maros Salendra ini Kakak buka mulai tahun 2018. Ya, 2018. Cabang dari orang tua. Oh iya. Jadi orang tua namanya Roti Maros Barandasi. Ya, jadi setelah kuliah 2017 langsung menikah. Pengantin baru, langsung toko baru juga. Namanya. Curiga ini hadiah nikah ini. Ya. Bukan sebenarnya dia dipaksa. Mau dong dipaksa dapat Waktunya ini ingin. Enggak dibiayai mau gitu. Sudah mau dikasih. Jadi memang diamanatkan oleh orang tua untuk meneruskan toko ini. Ya, cabang lah, dibuat cabang. Untuk memang dikasih bahwa ini kau mau buka di sini tempatnya. Terserah kau mau buka apa. Terserah mau kasih namanya, intinya kamu yang bertanggung jawab. Artinya enggak harus dulu dibebaskan mau buka toko apa, enggak harus Roti Maros, harus dari orang tua. Harus. Tapi kenapa sampai kayaknya saya harus meneruskan ini untuk jadi Roti Maros ini? Saya lihat potensinya, maksudnya Maros ini menjadi tempat spesial karena tidak semua kabupaten yang punya maksudnya makanan khas yang ditahu sama orang, yang terkenal sama seterkenalnya roti Maros. Jarang ada. Betul. Jadi ini yang potensi ini yang jadi bekal bahwa roti Maros ini orang cari ini. Ayo kita ini mau deh. Ini mau. Ini menjadi dan menjadi juga kita kasih terkenal Ki Maros. Iya betul. Mengangkat nama daerah. Apalagi kita putra daerah juga. Asli Maros. Asli. 100%. Tapi kan yang logatnya itu. Iya. Asli Roma. Asli. Cocok Ki. Ya tapi tadi kan itu kan namanya dari orang tua itu kan beda nama roti Maros. Betul. Kenapa nama roti Maros Roti Maros Salendra? Ya supaya meneruskan dari nama orang tua. Karena
memang dikasih amanah bahwa terserah kamu buat apa. Ya. Jadi ya terserah saya. Dan kebetulan namanya di sini daerah, Nama desanya, daerahnya? nama Oh, desanya jadi adalah Salendra desa. itu Desa Salendra. Salendra. Oh, ya, ya. Saya kira singkatan-singkatan Iya, tuh kan. kan biasanya Biasa kalau kalau anak-anak anak muda, muda. nama-namanya kan Iya, pakai iya, yang iya. keren-keren, Iya. tapi Gabungan nama suami istri, Ya, atau iya. ada gitu. Saleh dan siapa begitu. Saya Saleh lebih namanya. mengangkat Ya. Praito daerah biar apa? Biar doa-doanya daerahku ada di sini. Ini akan dibawa kemanapun, ini nama daerah akan selalu ngikut. Iya, itu identitas. Betul. Iya, identitas daerah. Identitas. Iya, dipegang di supaya Betul. semakin Iya. kuat bisa nasional insya Allah ke Nah. internasional. Nah ini tapi kan konsepnya ini apakah memang sama dengan konsep orang tua, Mat? Karena kan Iya. bercermin dari usaha orang tua atau ada konsep sendiri yang dibawa sama Kak Reski ke sini? Jadi beda. Ya dari namanya orang tua dulu. Ini yang hasil kita mengembangkan atau hasil modifikasi atau hasil belajar lah. Kita sudah dikasih sekolah sama orang tua ini masa ya sama-sama hasilnya. Nah ini nih, alhamdulillah, syukurnya after COVID di situ titik baliknya sebenarnya kakak, karena sebelumnya COVID tokonya hanya sekedar toko begini, outlet, toko Iya, roti, outlet biasa kayak pada umumnya, pada iya. umumnya, iya. After COVID semua orang down, reset, dan itu titik baliknya. Saya melihat bahwa harus buat yang baru nih, yang lebih Beda. yang beda dari yang lain. Makanya itu sempat jalan di daerah Jawa, rest areanya Iya. Jawa tuh. Ini nih yang saya bawa ke sini. Oh, influence-nya di Pulau Jawa. ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul, Ya. kakak. Iya, jadi bukan sekedar toko lagi, menjadi rest area yang semua orang bisa singgah, semua orang bisa nikmati, semua bisa juga mau sholat, mau istirahat, ya toh? Makan. Mau makan, mau beli oleh-oleh, kita jadi satukan di satu tempat ini. Dan satu kebanggaan untuk Roti Marus kan toh? Iya. Roti Marus Salendrang tahu yang pertama bikin konsep begini di Akhirnya Marus. mulai diikuti sama. Akhirnya sudah buat Karena Roti senior ya, Marus yang lain. karena senior. Berarti yang tadinya dia influence di Jawa, akhirnya mereka juga influence dia di yang berinfluence sekitarnya. di Sulawesi Betul. Selatan gitu. Tapi yang menarik, tadi kan sebelum kita tap ini kan katanya ini basicnya ini kan dari bukan, teknik, ya, bukan pendidikan, marketing ya. loh ya, Bukan bukan marketing, bagian, bukan juga tata boga. Bukan bajunya general. Ini sudah jelas-jelas di Iya. bajunya nih, pride. Ya. Ini dari teknik elektro kemudian untuk mengonsepkan ini kan tidak mudah begitu. Iya. Ya. Itu belajarnya dari mana? Ada mungkin pengalaman-pengalaman tertentu sebelumnya nih Kak Reski? Iya, jadi pengalamannya memang ditempa di orang tua. Ya, jadi pada saat itu di Roti Marus Salendra, di Roti Marus Barandasi yang punyanya orang tua, memang belajar di situ, ditempa di situ, latihan memang. Malah jauh sebelum itu orang tua basicnya pedagang di pasar kakak. Jadi di pasar itu ya besar kecil di pasar. Iklan dulu sedikit. Iklan. Kalau cerita itu harus ada kopi itu supaya. Ini kita harus mendukung cuaca. Apalagi cuaca juga kan. Saat ini Cuaca. pada saat kita lagi Kakak. ngobrol ini lagi cuacanya lagi. Di sini nih salah satu enaknya di sini sendu. di Salendrangnya. Kopinya kita lihat. Ini bisa dibilang kopi tradisional juga. Kopi tradisional, kopi Iya. tubruk. Kopi tubruk. Koplo. Oh, iya. Disajikan dengan yang manis-manis, Oh, roti maros. Ada banyak. Dan di sini yang menariknya kan tidak hanya roti maros, ada beragam UMKM. Ya, banyak. Itu menggaetnya itu seperti apa? Apakah jemput bola, Kareskinya atau mereka nih yang menawarkan produknya langsung ke sini? Pertama ada yang memang banyak yang bawa langsung menawarkan titik jual produk-produk UMKM di Kabupaten Maros atau di kabupaten tetangga di Lokal nih. Iya, UMKM Pangkep. Ya. Kebetulan juga sering dipanggil menjadi apakah narasumber atau sharing-sharing ke teman-teman produk Iya, UMKM yang ada di Maros ataupun di Pangkep. Jadi
kita di situ sinergi, ayo kita titip jual, maksudnya ayo yang punya barangnya produk UMKM, keripik, apakah dan segala macam, kue kering apa dan segala macam, itu ayo kita collab, titip jual di sini, bagaimana penghasilannya kita atur, terus sama-sama kita ini nih cara mengembangkan bahwa sekarang harus maju, harus lebih kekinian, konsepnya mulai dari packagingnya harus menarik, terus kualitasnya harus terjaga, harus yang baik lah, yang terbaik, karena orang pelanggan kalau hasilnya bagus, rasanya bagus, pasti beli kembali, repeat order gitu. Karena kan juga memang pernah saya lewat di sini, saya lihat juga ada ibu-ibu yang bawa kayak kacang-kacang goreng itu. Baru dia yang susun sendiri, kayak sudah ada ditempatkan bilang ini kita tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Jadi makanya saya pernah berpikir bahwa memang ini Roti Maros Salendrang ini tidak produksi sendiri semuanya, juga bekerja sama dan memberikan jalan atau ruang untuk teman-teman UMKM. Betul. Jadi memang impact-nya lah untuk daerah cukup besar. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Roti Maros, ini produksinya diproduksi sendiri atau masih sama dengan yang dari ibu kemarin nih, yang buatnya itu? Jadi waktu pertama buka langsung memang produksi semua di sini kan. Berarti ada dapurnya. Ada dapurnya. Jadi semua ini di belakang sampai ke belakang ini ruang produksi ya. Ruang produksi, ruang packaging sama ruang bahan baku. Dan ini apa istilahnya dibuat sendiri dengan resep turunan kah atau sudah ada modifikasi dari orang tua punya nih? Ya, pokoknya sudah dikasih modifikasi yang terbaik lah, supaya yang mana ini pelanggan suka, yang mana. Total varian sekarang ada berapa? Kan dulu setahu saya kita Maros itu kayak roti-roti kayak selai kaya saja. Sekarang kalau di Salendrang sendiri sudah ada berapa varian? Ada pandan, selai pandan, terus ada coklat keju, ada keju. Terus ada selai-selaian. Iya. Tapi kalau yang paling the best atau ini best seller lah. Yang original. Selai kaya, gula merah. Cita rasanya itu nggak bisa terganti mungkin untuk warga Sulawesi Selatan tidak gitu bisa. ya. Mungkin yang varian-varian itu untuk anak-anak Gen Z. Betul. Kalau ada orang mau cari coklat, ada orang pandan mau coba boleh. Tapi paling banyak yang pasti di Kota Best seller di Roti Maros original. Karena ini kan yang kaya ini kalau biasa kalau orang umum bilang selai kaya ini, tapi mau dibilang juga selai kaya, bukan juga, beda gini. Iya. Jadi bahan bakunya itu gula merah, aren, lokal, sama santan. Ambilnya dari petani lokal. Oh, semuanya lokal, santannya semua lokal. Lokal semua deh. Wah, ini kalau boleh tahu sudah berapa nih UMKM yang bergabung di sini? Kalau itu udah puluhan lah. Iya, puluhan. Pokoknya tempatnya yang di situ, yang di dalam itu memang khusus ada 3 memanjang itu, memang khusus untuk produk-produk UMKM mitra. Oh, berarti dipisah di yang ini yang punyanya Salendrang, yang produk Salendrang pokoknya satu. Betul. Ada ciri khasnya nggak? Kan kalau kita lihat ini dari packagingnya kan memang ada Roti Maros Salendrang. Iya. Ini juga Roti Maros Salendrang tapi isinya kuenya bukan Roti Maros, kayak itu brownies, ini sus itu, tapi masih packagingnya Roti Maros Salendrang. Artinya produksi sini nih? Produksi semua. Kalau yang ada packagingnya begini, itu produksi sini. Ya kurang lebih 20-an lah. Oh, 20. Iya. Macam kalau yang produksi di sini. Produksi sini ya. Ya, jadi sudah cukup banyak, Mat. Berarti kalau produksinya banyak, berarti juga karyawannya pasti juga banyak. Alhamdulillah. Itu lokal lagi. Masih ada warga di sini. Betul, anak muda Desa Salendrang dan sekitarnya. Jadi ini membangkitkan perekonomian daerah dan juga membuka peluang pekerjaan untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya. Betul, itu tujuannya. Dan yang menariknya dibandingkan saat kan waktu di pembukaan nih, saya bilang ada yang menarik di sini. Kalau kita ke rest area kan biasanya ya tempat duduk aja, kemudian beli oleh-oleh. Di sini kan ada ngopi gratis, roti gratis. Roti gratis. Itu konsepnya seperti apa sampai kepikiran bisa seperti itu? Bisa diceritakan mungkin dari awal, karena itu yang paling menarik. Paling gong. Jadi itu Kak, filosofinya lah. Filosofinya itu dari orang tua, dari itu yang di Roti Maros Barandasi. Cuma kita lebih angkat lagi, kasih tempat di depan,
untuk bagaimana semua orang yang bisa mampir mau beli atau tinggal atau hanya sekedar mampir bisa menikmati tempat ini dengan cara ada minum kopinya, ada roti gratisnya. Kan di samping itu adalah dalam beragama Islam itu kan konsep sedekahnya itu saya percaya bahwa ya Soalnya kalau lancar sedekahnya, lancar juga rezekinya. Jadi itu Kak. Tapi kita buat Ki dengan kasih embel-embel, kasih tempat tersendiri, terus dikasih tulisan hidangan gratis untuk semua. Ya kan mungkin yang di tempat-tempat yang lain tidak ada, mungkin ada di tempat begitu juga, tapi tidak kasih tulisan, jadi orang tidak tahu. Ada Jangan sampai orang bilang ambil bayar nih. Enggak, karena kan biasa orang berpikir bahwa mungkin untuk sopir, kan biasanya begitu. Tidak ada. Kan biasanya kalau rest area begitu kan ada rekanan sopir begitu, sopir daerah yang jadi memang orang enggak berani ambil karena mungkin bukan punya kita. Benar. Tapi ini konsepnya maksudnya kan untuk semua, berarti biar enggak beli. Beli Kak. Kalau misalnya ambil ke berbungkus, Enggak apa-apa Ji. berarti satu kotak begini. jantung juga. Karena itu yang akan diingat. Itu jadi ingat. Karena kan ini mau Ki bangun Ki juga experience untuk orang singgah. Kenapa gazebo-nya? Kenapa? Itu semua ada experience-nya pasti orang setiap singgah. Oh, ini gazebo gratis semua juga. Free Kak. Mau Ki tidur, mau Ki istirahat. Untuk perjalanan boleh. Iya. Jadi orang kalau lewat Ki dan singgah Ki istirahat misalnya, dia pasti akan ingat bahwa oh pernah Kak dulu di sini tidur atau istirahat di sini Salendang. Kalau ada waktu mungkin mau kunjungi keluarganya, mau bawa oleh-oleh, oh di sana begitu pernah Kak sana. Ada experience yang pernah dia bikin. Jadi ada momen-momen tertentu yang membuat kembali lagi datang gitu ya, walaupun kita nggak harus beli, nggak harus bawa oleh-oleh, tapi kayaknya di sana enak tempat duduk-duduk, tempat istirahat. Akhirnya kan masuk ke dalam nih, lihat-lihat produk, beli gitu ya. Benar-benar. Nah ini kan sudah ada beberapa UMKM yang bergabung. Quality controlnya itu seperti apa? Karena kan jangan sampai karena lolos nih satu brand mungkin nih UMKM mitra gitu, akhirnya bisa mencederai mungkin produk-produk yang lain. Itu seperti apa Kak Resi? Makanya setiap bulan kami selalu evaluasi dengan mitra-mitra UMKM yang tentunya memasukkan produk di sini, bahwa kita ini sama-sama belajar lah. Iya, bahwa packagingnya harus begini, standarnya harus begini ya. Ada SOP-nya. Iya, SOP-nya. Terus rasanya harus begini ya. Nah, kalaupun tidak kita kasih langsung penjelasan ke produk mitra bahwa minta tolong saya mau perbaiki lagi nih, area perlu direvisi apa aja dulu biar sama-sama bagus. Kan ini sama-sama kita mau kasih bagus brand kita. Karena kan kalau sama-sama bagus istilahnya, insya Allah sama-sama juga bagus. Karena kan jangan sampai agak jomplang gitu ya produk-produk yang di sini orang akan tersisihkan gitu mungkin produk lain, padahal kan niatnya mungkin UMKM bergabung untuk menitipkan barang kan untuk laku gitu ya, untuk dijual. Tapi memang ini kan apakah di awal itu kita mulai dari saya kayak orang dekat dulu diambil produknya, atau memang ada kayak bilang seleksi untuk yang bisa masuk ke sini, yang ini Ji begitu. Ya ada juga memang keluarga kan dari awal yang bawa langsung toh. Kedua ya memang ada produk UMKM yang memang sudah dijual di toko-toko banyak. Nah, itu memang begitu Kak. Dan kita lihat mana sih yang cocok yang dijual di sini. Yang pasti kami mengutamakan itu produk yang kayak kue kering, kayak keripik gitu. Kue kering yang masa tahannya panjang. Lama. Iya lama, bukan yang basah produk yang seperti roti itu tidak bisa masuk karena sejenis dan produknya sejenis yang diproduksi di sini. Kalau ini roti Maros tahan berapa lama? 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Iya. Itu kalau misalnya disimpan di kulkas lebih lama lagi bisa? Bisa lebih lama. Iya. Kalau misalnya nih, ini kan konsepnya masih orang untuk oleh-oleh datang ke sini beli. Sudah ada konsep lainnya mungkin seperti ada yang pre-order atau apa, jadi orang tinggal ambil. Take away mungkin. Iya. Kayak delivery order. Diantarkan. Oresari ya kita masa diantarkan. Betul. Jadi kalau
ada case-nya begitu. Jadi ada konsepnya kami. Just tip. Bukan. Dari dulu itu banyak orang nelpon bahwa mau diantarkan roti ke bandara untuk oleh-oleh Kak. Di situ timbul idenya dan cari jalannya bagaimana bisa ada outlet penjualan di bandara. Oh ya, ekspansi ke bandara. Dan alhamdulillah satu tahun lebih. Oh sudah ada di sudah ada. bandara. Iya, di Sarudin? terminal keberangkatan. Kak. Terminal keberangkatan yang terminal check-in di Bandara Sultan Berarti Hasanuddin. masih mungkin satu-satunya ya roti Maros yang ada di bandara. Betul. Dan memang kalau di bandara itu pasti hanya satu jenis yang menjual per item. outlet. Iya, per outlet. Hanya satu jenis. Jadi satu-satunya roti Maros yang ada di bandara, dan itu menjawab. Jadi kalau orang biasa ada telepon bisa diantarkan ke bandara, enggak apa-apa aja ada di sana itu di outlet. Di mana tempatnya mungkin bisa Di situ. didetailkan? Di terminal keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pokoknya terminal keberangkatan masuk pintu AB sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Ya, Tapi kan ada yang biasa bilang, ih kalau beli di bandara tuh bisa mahal, beda dengan harganya kalau di sini. Ini Sama. seperti apa? Sama. Harganya sama. Iya Kak. Karena untuk menjangkau Betul. teman-teman atau pelanggan-pelanggan yang cari roti Maros Salendra untuk dijadikan oleh-oleh keluar daerah. Dan itu fresh terus di sana Fresh ya. terus di Karena kan sana. banyak juga yang saya nggak mau dia nanti rotinya sudah dari kemarin Iya, atau apa tidak. yang tulisannya fresh. Pokoknya 3 kali sehari pengantarannya dari sini. Oh, dari sini. Angkot 3 kali sehari artinya bisa habis terus dong. Gitu. Mantap. Ini kalau kita bocor-bocorin rahasia nih ya. Ini kalau untuk penjualan ini omsetnya sekarang sudah berapa nih? Ini agak-agak sensitif kalau kita bicara omset gitu. Omset. Ya, yang penting cukup beli coto mau Nusantara lah. Iya. Satu contoh Nusantara kita beli. Contoh Nusantara Bukan aja. satu mangkok, satu Traktir contoh. Satu contoh aja. Traktir kakak-kakak makan coto Bukan Nusantara. satu mangkok dah, bukan satu mangkok dah, satu contoh Nusantara. Satu outlet. Satu outlet. Tapi Iya. ini kalau misalnya kita lihat nih Kak Reski, dulu kan belum ada rest area kan? Iya. Sebelum kehadiran rest area di sini dibuka, kemudian ada beberapa fasilitas kayak mungkin masjid, sudah ada masjid, ada gazebo untuk istirahat. Pengunjung itu ke sini seperti apa nih? Kepesatan peningkatannya tuh? Ya, sebelumnya itu ya masih pada umumnya waktu sebelum Covid ya, sebelum ada konsep baru ini. Yang terakhir, ya biasa-biasa aja, Kakak, biasa yang seperti pada umumnya lah. Tapi memang semenjak konsepnya kita buat seperti ini ya kan, nggak pernah baru orang juga daerah sini, orang sini lihat, jadi pasti tertarik singgah, dan memang sangat signifikan. Pokoknya ya ada mungkin di atas ya hampir 100% orang setelah konsepnya kayak begini. Ditambah fasilitasnya juga. Kalau ini kan begini, konsep rest area ini kan tidak segampang kayak bilang harus kalau di pinggir jalan itu bikin insya Allah rame. Karena kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita mungkin bisa kita share. Kalau untuk rest area itu sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan? Karena kan kalau berpikir ada nunggu pinggirnya, tapi belum tentu. Makassar Maros kan dekat, bisa dibilang. Kalau cuma 1-2 jam orang udah capek-capek banget. Gitu, apalagi banyak juga roti Maros di sepanjang jalan Iya. ini. Kalau bilang kalau mungkin bikin rest area, karena kan terkadang kita juga titik-titik singgah tuh enggak sembarang. Iya. Mungkin bisa di-share. Jadi untuk menurut pribadi nih, iya. Jadi menurutku ini rest area itu berbicara tentang positioning, Kakak. Positioning untuk orang, di mana titik-titiknya orang, habitnya orang itu singgah di mana, kapan dan di mana. Habitnya jalan jam sekian, habitnya orang singgah itu di titik mana. Iya. Terus tingkat kemacetannya juga, Kak. Ketika kendaraan masih padat, kan malas juga orang singgah tuh. Iya. Begitu. Jadi memilih posisi rest area di lokasi yang tidak terlalu padat. Harus di jalur cepat lah. Masuk di jalur cepat. Jadi di enak singgahnya orang, tidak banyak kendaraan, tidak macet-macet Apalagi kalau banyak di parkiran. Saya biasa berpikir kalau jalur cepat justru malas karena enak bawa mobil Iya. biasa, tapi ini justru harus di jalur Ngapain cepat. harus cepat. minggir gitu Dan ya. ketiga,
Yang terakhir ini Iya. yang harus masuk minimal kalau lewat itu lokasi harus melewati jam-jam istirahatnya orang Kak. Jam-jam jam makan siang Kak, jam makan malam Kak. Apakah orang melewati itu dengan bagus? Apakah seperti banyak juga lokasi yang Iya. ayo singgah deh tapi tidur ke orang. Iya. Ya, Tidur bukan nih. di jam-jam yang kita mau singgah. Oh, iya. Tidurnya mau Iya. apa? Apalagi kalau kayak misalnya dari arah Enrekan ke sini tuh bisa bilang singgah ke di Mars, dekat mi Makassar. Iya. Tapi ini ada tonjol yang putar balik masuk ke Kak. sini. Ada. Ya, karena itu kan jadi habit. Jadi habitnya nih orang-orang untuk di sana Pak nanti saya singgah deh. Oh, iya. Kan orang-orang itu kalau mau perjalanan jauh misalnya kan kebanyakan kita sudah kita tentukan di mana-mana tempat singgah Iya, betul. tentu. Nanti kita singgah di sini. Itu yang kita angkat. Itu kita kasih ingat terus orang bahwa singgah di sini nah kalau mau Iya, ke jalan. Toh iya. Ini sudah ada tidak? Karena kan melihat potensi lokasi ini sudah ada brand besar juga yang mau masuk selain UMKM di Kareski. Iya banyak Kak, alhamdulillah. Jadi banyak teman-teman mau collab. Apalagi kan kami juga buka cabang di Takalar toh, di area Mangadu. Udah 2 tahun lebih jalan. Nah, kita sama dengan konsep seperti ini. Nah, ini ngomong-ngomong yang di Takalar, ini kan konsepnya juga rest area. Itu agak kalimat karena roti Maros Ini di Takalar. kan roti Maros. Di Di roti Takalar. Maros Takalar. Nah, itu kan Makanya jangan bukan sampai roti kita Maros mengubah nama tempat. Makanya bukan roti Maros Takalar Kak. Namanya tahu rest area Mangadu. Oh, Mangadu nih, Mangadu. Mangado. Nama Oh, daerahnya. Nama daerahnya juga di Oh, situ. nama daerahnya lagi kita pakai. Iya, rest tapi area tetap cabang. cabang. Iya, makanya ada di packaging kan? Oh, ada juga ditulis di sini nih. Iya, Tapi itu. yang di bandara juga belum dimasuk kayaknya. Ada mi kayaknya. Ada nih juga. Iya, yang ada. Di kemasan yang Ada, iya. Dan itu kita bawa konsep yang sama atau ada inovasi baru lagi di Iya, cabang yang yang beda sana? di sini ada. Ada. yang sana. Jadi di sana ada gazebo bambu Mangadu namanya. Gazebo Resto bambu. seafood. Oh, ada resto seafood dibuka di Iya, samping. jadi teman-teman tahu ayo ke Jadi bisa makan berat di sana nih. boleh. Iya. Kalau Jadi info yang Di sini juga ada makan beratnya loh. yang iya, tapi kan di sini Nggak terlalu nggak otentik ya? Ya, Iya. kalau di sini kan mau makan cepat. Iya. Kayak Indomie goreng, bakso, bakso, gitu. mau Kalau di cepat-cepat sana lah. agak lebih proper Tidak, makanannya. ya, betul. Artinya bisa jadi tempat nongkrong dong ya? Iya. Bukan Saya sudah res- dari sana. Jadi dia itu kemarin waktu saya ke Bulukumba baru-baru ini, Sama dia dong kita. kayak gasebo sama Ika. Oh, iya sama, Sama aja. dong kita. Kayaknya sama. Iya, bertiga Iya. kayaknya nih. Jadi ini kayak gasebo nih begitu nih. Iya. Yang di sebelah kanannya ya. Iya. Jadi mengangkat konsep tidak hanya sekedar rest area, tapi bisa jadi tempat nongkrongnya orang-orang yang ada di Takalar gitu. Tapi kenapa lo sampai harus seafood di sana? Karena daerah di sana pesisir kan. Jadi untuk suplai ikan, Oh, gampang. seafood itu mudah. Oh, jadi pada saat membuka cabang observe dulu tuh beberapa Iya. lokasi dan Betul. segala macam. Betul. Jadi harus riset baik-baik. Apa sih orang kebutuhannya ini? Ya. Itu apa kira-kira yang mau orang yang kita harus lengkapi. Iya. Iya. Terus kalau UMKM-nya di sana apakah sama dengan di sini? Sama konsepnya kan? UMKM yang dari sini barang-barangnya di sana atau Ada. ada juga yang dari daerah sana yang Ya. kita kerjasama lagi? Jadi Takalar itu khusus memang UMKM Takalar dan sekitarnya. Berarti enggak ada yang dari sini Nggak di anu sana. Nggak ada. Jadi nggak tumpang tindih. Karyawannya juga dari sana semua. Karyawannya Takalar. iya sama di sini juga orang sini semua yang di Takalar juga di sana semua. Nah, kalau misalnya berbicara kayak ini kan produksinya di sini nih. Yang roti Maros sana apakah dari sini dibawa ke sana atau buka produksi di sana dapurnya. juga? Ada dapur di sana. Iya, produksi semua di sana. Bahan-bahannya Sama. ambil dari sana juga semuanya. Iya, di sana semua juga. Di sana semua di bawah. Oh, berarti Jadi ini memang pokoknya ruang produksi yang berbeda. karena kan biasa ada orang kayak dia bilang buka cabang roti Maros tapi orang-orang Supply. orang Maros juga di dalam. Iya, atau bahan bakunya Bahan disuplai bakunya juga aja dari ke Maros. sana, Iya. gitu. Jadi perputaran ekonominya kan ini Ji. Iya. Ini juga ternyata di Takalar tetap perputarannya di area Takalar juga. Betul. Jadi membuka peluang di Kabupaten Maros, kemudian membuka peluang di Takalar juga nih untuk teman-teman yang ada di sana begitu ya. Jadi memang alhamdulillah bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak sama membantu orang yang bisa lebih luas lah. Iya. Nah, ini ada next kira-kira sudah hunting-hunting kemana aja nih Kak Reski? Siapa tahu mau buat baru lagi nih? Ya mudah-mudahan doakan saja ya Kak. Kalau di Makassar kota
Ada di Makassar. Ada planning. Belum ada kakak. Nanti kalau di apa? Di Makassar sudah ada ini Rindra Trans, pernah dengar? Rindra Trans jadi transportasi bus. Iya. Oh, kita usaha transportasi Iya. bus. Oh. Jadi cabangnya ada hanya Jadi busnya nanti singgah di sini. Cina otomatis singgah karena beliau Iya, juga iya. yang punya. Pantas sama dibelikan contoh Nusantara satu outlet bro. sama Jadi dia- kompleknya di bawah Dia mau juga. sama Palmas. Palbas Serigala. Jangan sampai nanti menyingkir lagi bukan Mana contoh sama Palbas. Iya. Wah, iya, iya, Jadi iya, iya. ini kan sebentar lagi kita mau maghriban nih. Oke, oke. Dan mungkin kita mau closing. Ada mungkin pesan yang mau disampaikan untuk para pelaku UMKM Iya. atau orang-orang yang mau merintis usaha, baik itu perintis atau yang memang sudah pewaris atau apa segala macam, mungkin bisa disampaikan. Boleh kak. Ya. Jadi untuk teman-teman pengusaha yang lagi merintis ataupun yang lagi mengembangkan usahanya, ayo kita tetap semangat. Pokoknya berikan yang terbaik, mulai dari produksinya semuanya harus bagus sampai di hasilnya harus orang memang memuaskan. Minimal kita bertanggung jawab atas apa produk kita, ya kan? Minimal kita bertanggung jawab atas enaknya. Bukan karena orang bilang ini enak, tapi harus minimal kita bertanggung jawab bahwa ya betul enak, ini enak, produkku sudah bagus. Baru kita kita pasarkan, pasarkan gitu ya. ke orang lain. Jadi pokoknya do the best lah, do the best. Quality controlnya itu harus betul-betul dijaga ya Kak Reski ya. yang depan. Baik, karena kepuasan pelanggan pasti orang akan datang Iya. lagi. Kalau satu kali, walaupun sering datang, satu kali dikecewakan kan pasti. Iya. Saya sudah Repeat pernah ordernya nih. itu yang dikejar. Iya, betul. Jadi memang harus dijaga kualitasnya bahwa ini bagus dan jangan mengecewakan lah ya yang datang ke sini ya. Baik, kita tunggu nih. Iya. Nanti kita akan kemana lagi? Sama tuh kita diajak lagi. Boleh, kita nanti Ada tagline ini ya loh, roti Salendrang. Iya dong. Apa itu? Roti Maros Salendrang bikin nyaman. Roti Maros Salendrang bikin nyaman. Oh, bikin nyaman. Jadi ya itu teman-teman kalau mungkin orang-orang Makassar melintas ke daerah-daerah sini Betul. bisa singgah di Salendrang. Kilometer berapa ini kalau Kilometer 40. Kilometer 40. Dan teman-teman juga mungkin yang dari luar Sulawesi kalau melintas cari saja roti Salendrang, gampang gitu, gampang sekali Iya, dicari. di Maros ada, di Takalar juga ada Iya, ya. betul. Jadi mau arahnya ke liburan ke mana? Toraja, Enrekang dan segala macam pasti lewat sini. Iya, pokoknya kemana-mana Mau ada dulu roti kumpulin Salendrang. kawan-kawan itu pasti di sana ada. Di bandara gitu ya. saja ada, Di bandara. apalagi Iya, jadi takutnya nanti di pelabuhan juga ada. Iya, Ya, ditunggu ya. Iya. Oke, itu mungkin teman-teman. Terima kasih ya Kak Reski ya sudah terima kasih. berbagi Semoga makin informasinya sukses, bersama makin kita semua. Bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Amin, kita juga ikut ya, nular gitu ya. Oke. Saya Baik. Mata Prisudin Saya Dikatika. dan Saya Muhammad Reski. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.